Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 28 sampai 38. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian menghendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukur pula kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Doaku selalu menyertai Anda semua. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajak Anda dan saya. Dia mengatakan, "Dengarkanlah perkataanku." Kita diajak untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Apa itu? Yang pertama, kasihilah musuhmu. Wow, pekerjaan yang tidak mudah. Tidak mudah untuk mengasihi orang yang sering menyakiti dan melukai perasaan kita. Tidak mudah untuk mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Tapi hari ini Tuhan menekankan kepada kita, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kalian. Dalam permenungan saya, apa maksudnya Tuhan mengajak kita melakukan hal demikian yang tidak mudah ini? Karena tujuannya cuma satu. Ketika kita mengasihi dan mendoakan orang yang menyakiti kita atau membenci kita, kita tidak beri sesuatu pada orang lain. Kita memberi sesuatu pada diri kita sendiri, yaitu kedamaian, ketenangan, sukacita dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau sembuh, kita terus memusuhi orang, kita terus membenci orang, yakin kita tidak akan sembuh dalam kehidupan kita. Maka Tuhan mengajak Anda dan saya, kasihilah orang yang menyakitimu dan berdoalah bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hal kedua yang saya renungkan adalah berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Kita diajak untuk mendoakan orang yang mencaci maki kita. Sekali lagi tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi dengan mendoakan orang yang mencaci maki kita, kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi kita juga membawa orang yang mencaci maki kita kepada keselamatan. Sekalipun itu tidak mudah Bapak Ibu. Dengan berdoa, kita masuk ke dalam hatinya Allah bersama-sama dengan orang yang melukai kita. Dan percaya Allah akan memulihkan rasa sakit kita kepada orang yang telah melukai kita. Poin yang berikut yang saya renungkan adalah
Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Kita diajak untuk memberi dalam kehidupan kita, dan tidak mengharap apapun dari pemberian kita. Kenapa demikian? Apa yang kau lakukan, apa yang kau berikan bagi salah saudaraku yang paling hina ini, kau sudah melakukan untuk aku. Dan yakin, tidak usah membalas harapan, atau supaya mereka membalas kebaikan. Kita tidak perlu Bapak Ibu. Karena saya sangat yakin kebaikan yang Anda sebarkan akan dibalas oleh Bapa kita yang ada di surga. Mendingan kita cari balasan dari Bapa daripada balasan dari umat manusia itu sendiri, bukan? Maka mari kita berjuang untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Karena kita sudah punya upah yang besar di surga. Percaya itu Bapak Ibu. Yang mengatakan ini Tuhan sendiri, bukan saya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Hal lain yang saya renungkan adalah, dan sebagaimana kalian kehendaki orang perbuat kepada kalian, demikian pula hendaklah kalian perbuat kepada mereka juga. Kalau Anda ingin dipahami oleh orang lain, kalau Anda ingin diampuni oleh orang lain, kalau Anda ingin dicintai oleh orang lain, kalau Anda ingin dimaafkan oleh orang lain, lakukanlah hal yang sama Bapak Ibu. Kita tidak bisa menuntut orang lain memahami kita, tetapi kita juga harus melakukan hal yang sama agar orang juga memahami kita seperti kita memahami orang lain. Ini kaidah emas. Lakukanlah kepada orang lain seperti yang kau ingin orang lain lakukan kepada dirimu. Kalau Anda tidak ingin dibenci oleh orang lain, jangan membenci orang lain. Kalau Anda tidak ingin digosipi oleh orang lain, jangan menggosipi orang lain. Kalau Anda tidak ingin dicelakai oleh orang lain, jangan mencelakai orang lain dalam kehidupanmu. Maka mari kita diajak oleh Tuhan hari ini untuk senantiasa melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka juga melakukan yang terbaik bagi kita. Hal yang lain yang saya renungkan dari bacaan pada hari ini adalah, dikatakan lagi, jangan menghakimi orang lain supaya kalian tidak dihakimi. Jangan menghukum orang lain supaya kalian pun tidak dihukum. Saya mau hal demikian Bapak Ibu. Saya mau supaya saya tidak dihakimi. Saya mau supaya saya tidak dihukum oleh orang lain. Satu-satunya cara adalah lakukan hal yang sama pada orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Maka marilah kita berjuang untuk menebarkan kasih, karena ukuran kasih yang kita tebarkan akan diukurkan pula kepada kita. Kalau kita menebarkan kejahatan, itu pula yang akan diukurkan kepada kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita tidak bisa melakukan semuanya itu. Kita orang yang rapuh, orang berdosa. Maka satu-satunya cara agar kita mampu melakukan firman Tuhan hari ini adalah kita mohon rahmat dari Tuhan. Tuhan bantu saya. Karena apa yang Engkau katakan ini tidak mudah saya lakukan. Tapi dengan rahmat dan kekuatan daripadamu Tuhan, saya mampu melakukan itu dalam kehidupan saya. Percayalah Bapak Ibu, Anda pasti bisa melakukannya dengan rahmat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat berlimpah yang masih Engkau curahkan dalam kehidupan kami semua. Engkau tahu kerapuhan kami Tuhan, Engkau tahu kelemahan kami. Firman-Mu hari ini tidak mudah kami lakukan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil kalau kami berharap padamu, agar kami mampu melakukan itu dengan Engkau sendiri sebagai sumber cinta kasih dalam kehidupan kami. Bantulah kami, agar kami tidak menuntut orang lain, tapi juga menuntut diri kami untuk menghargai orang lain dan mencintai orang lain, supaya mereka melakukan hal yang sama terhadap hidup kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.